Bisa lanjutnya. Selanjutnya yuk. Selanjutnya purpose of ukhuwah Islamiyah. Apa itu purpose? Silakan. Tujuan ukhuwah Islamiyah. Purpose of ukhuwah Islamiyah. The first, increasing ukhuwah. Apa itu artinya? Meningkatkan ukhuwah. Ukhuwah Islamiyah aims to increase ukhuwah among Muslim. Ukhuwah Islamiyah itu bertujuan meningkatkan ukhuwah sesama Muslim. Tolong diperhatikan ya. Nanti kalau misalkan setelah saya menjelaskan, nanti saya akan tanya jawab dan ya tanya jawab ya. Nanti perhatikan apa yang saya jelaskan karena nanti kita akan tanya jawab. Purpose, the second, building an Islamic society. Apa artinya? Ya, Islamic Brotherhood aims to build a strong and prosperous Islamic society. Nah, membangun Islamiyah itu bertujuan untuk membangun kekuatan masyarakat Muslim. Ya, jadi dalam kita membangun ukhuwah Islamiyah di sini, kita membangun yang namanya masyarakat Muslim. Ya, membangun yang namanya masyarakat Muslim. Makanya kita dianjurkan supaya tidak berkonflik, supaya kita tidak bertengkar. Ya. Bukan hanya yang kuat saja, membangun ukhuwah Islamiyah juga untuk meningkatkan yang namanya kesejahteraan. Orang kalau misalkan sudah membangun, the people build ukhuwah Islamiyah can get strong and sehingga menjadi kuat ya. Kuat dalam persaudaraan. Strong and prosperous Islamic society dan membangun masyarakat yang sejahtera. Terus silakan. Yang ketiga apa? Yang ketiga apa di situ? Facing challenge. Apa itu facing challenge? Menghadapi tantangan. Islamic Brotherhood aims to face the challenge and threat faced by Muslim. Persaudaraan Islam, ukhuwah Islamiyah itu bertujuan untuk menghadapi tantangan dan juga ancaman yang dihadapi oleh Muslim. Jadi kalau misalkan karena kita sesama Muslim, emang Muslim di antara Muslim yang satu dengan Muslim yang lainnya, kita harus saling membantu. Kalau misalkan Muslim yang satu menghadapi yang namanya tantangan, challenge, maka kita sesama Muslim kita harus membantu meringankan beban mereka. Aims to face the challenge and threat faced by Muslim. Yang selanjutnya ada prinsip of Islamic Brotherhood, yaitu prinsip-prinsip dalam ukhuwah Islamiyah. Justice, ada keadilan. Ya, di sini ada keadilan. Justice ya ini ya. Islamic Brotherhood is based on the principle of justice and equality. Ya. Prinsip-prinsip ukhuwah Islamiyah yaitu keadilan. Ukhuwah Islamiyah didasarkan pada prinsip keadilan dan juga kesetaraan. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi itu adalah ilmu tentang ukhuwah Islamiyah. Dan saya akan sebutkan satu kali lagi yaitu firman Allah Subhanahu wa taala itu sudah menyeru kepada kita supaya kita apa di situ membangun yang namanya ukhuwah Islamiyah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun faslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, maka damaikanlah kedua saudaramu itu, bertakwalah kepada Allah supaya engkau mendapatkan rahmat. Dan juga Rasulullah SAW pernah bersabda, mukmin yang satu dengan mukmin yang lainnya bagaikan satu tubuh. Jikalau tubuh yang satu sakit, maka tubuh yang lain juga merasakan sakit. Itulah sebabnya kenapa kita harus membangun yang namanya ukhuwah Islamiyah, yaitu persaudaraan di antara Muslim. Coba saya ingin tanya jawab kepada kalian, silakan dijawab pertanyaan yang pertama. The first question, silakan dijawab. Please use English language and translate to Indonesia. Silakan.
Menggunakan bahasa Inggris nanti jawabannya, kemudian terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. The first question is bentar. Please explain to me about the definition of ukhuwah Islamiyah. Silakan. Jelaskan kepada saya tentang ukhuwah Islami itu apa? Please use English language and translate to Indonesia. Okay. And please translate to Indonesia. Silakan terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Oke. Terima kasih. The next question, pertanyaan yang kedua. Please explain to me about the basics of ukhuwah Islamiyah. Silakan sebutkan tentang dasar-dasar ukhuwah Islamiyah. Please use English language and the translate to Indonesia. Gunakan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Yuk. The first satu ya, faith MPT, terus brotherhood. Similarity. Silakan terjemahkan apa itu? Faith MPT. Yang kedua, the shad. Yang ketiga, kesamaan. Oke. Pertanyaan yang selanjutnya untuk kalian. Silakan jawab pertanyaan saya. Ini adalah merupakan pertanyaan yang ketiga. The short question. Please mention about the purpose of ukhuwah Islamiyah. Silakan sebutkan tujuan-tujuan dari ukhuwah Islamiyah. Satu, the first. Please use English language and translate to Indonesia. Increasing ukhuwah. The second, building an Islamic society. Artinya, the third, facing challenge. Artinya, saya tanya kepada kalian, what is the meaning of challenge in Indonesia? Sikocak challenge apa? Challenge itu artinya tantang. What is the meaning of brotherhood? Coba. Brotherhood itu. Brotherhood itu apa? Coba. Brotherhood itu apa? Persaudaraan. Unity. Ya, jadi gitu ya. Jadi kita sudah belajar tentang ukhuwah Islamiyah. Terima kasih ya. Terima kasih atas waktunya. Dan sudah saya tanya jawab dengan kalian. Alhamdulillah itu bisa tahu ya tentang makna dari yang namanya ukhuwah Islamiyah. Kalau misalkan nanti saya akan kasih soal kepada kalian, silakan dikerjakan. Jangan tidak dikerjakan, tapi dikerjakan ya. Baik, berkaitan dengan topik Islaman, khususnya yang sudah kita pelajari yaitu tentang ukhuwah Islamiyah. Jadi ukhuwah Islamiyah itu adalah merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan juga perintah dari Rasulullah. Bagaimana gambaran dari ukhuwah Islamiyah? Ya, gambarannya itu gabungan Rasulullah bagaimana? Orang mukmin yang satu dengan mukmin yang lain yang saling menyayangi itu bagaikan satu tubuh. Badan satu tubuh. Memisalkan heuteun namja antara nangah misalkan itu bi sareng kalau sakit apa anje? Seduat apa na? Deurna. Bisa duat apa na? Tobi sareng kalau semuanya apa na? Nah, itu ya. Kan padahal ini kan dicabut ya di sini ya. Nah, tapi kok seperti itu. Nah, itu ya. Itu adalah gambaran satu tubuh. Jikalau seseorang itu punya satu tubuh, misalkan dicubit di sini, tapi yang lain itu merasakan sakit. Sama dengan sesama muslim dia benar Rasulullah. Orang mukmin satu dengan mukmin yang lain yang saling menyayangi, saling mencintai itu bagaikan satu tubuh.
Orang itu pas disakiti, orang mukmin satu disakiti, mukmin yang lain itu merasakan yang namanya sakit. Yang saling menyayangi. Nah, tapi untuk menjaga ukhuwah Islam itu merupakan sudah perintah dari Allah dalam surah Al-Hujurat ayat 10 sudah saya bacakan dan juga sudah saya artikan dan sudah saya jelaskan maknanya kepada kalian. Ya. Kenapa? Yang sesama perempuan ya boleh kalau sama perempuan ya. Intinya kita harus saling jaga ya, harus saling jaga. Jangan sampai itu menghilangkan yang namanya akidah kita dan kita harus melaksanakan perintah-perintah Allah dan juga menjauhi larangan-larangannya. Ya. Hindari sesuatu perbuatan yang itu bisa menjauhkan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Termasuk kita misalkan hindari untuk melakukan perbuatan dosa. Hindari ya, usahakan kita sebagai manusia berusaha untuk menjadi lebih baik agar supaya apa kita nanti pada akhirnya kita husnul khotimah ya. Husnul khotimah itu apa? Ya, berakhir dengan kebaikan ya, husnul khotimah. Mati nadiki misalkan mati bagus. Matinya itu mati bagus, meninggalnya itu meninggalnya yang baik. Bagaimana meninggal yang baik? Bagaimana? Yaitu punya keimanan di hati. Keimanan itu bukan hanya di sini saja. Apa itu? Keimanan itu harus diikrarkan dengan lisan dan juga apa? Harus diamalkan dengan perbuatan. Coba yang dimaksud dengan iman itu apa? Iman itu percaya. What is the meaning of belief or faith? Coba yang dimaksud dengan iman itu apa? What is the meaning of belief or faith? Faith to Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud dengan iman? Iman itu artinya secara bahasa adalah percaya. Percaya, punya keimanan, punya keyakinan, itu percaya, itu adalah iman. Ya. Jadi seperti itu. Jadi iman itu kalau misalkan sudah percaya kepada Allah, percaya kepada para malaikat-malaikat Allah, percaya pada kitab-kitab Allah, percaya pada rasul-rasulnya Allah, percaya kepada hari kiamat dan juga percaya pada takdir. Jadi kita harus mengamalkan tentang itu. Bukan hanya ditaruh di dalam hati tapi amalkan. Ya, itu yang dimaksud dengan iman. Terima kasih. Sampai jumpa pada hari Sabtu berikutnya. Terima kasih. Semoga kita dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan rezeki kita, dipanjangkan umur kita, disehatkan badan dan juga akal kita dan juga dikabulkan hajat-hajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga kita mendoakan kedua orang tua kita, mendoakan guru-guru kita, mendoakan saudara-saudara kita kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat supaya mendapatkan hal yang sama. Supaya semua amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya minta kepada kalian supaya mengirim Fatihah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kirim Fatihah 3 kali saja ya. Ila hadratin Nabiul Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih atas waktunya dan silakan baca doa istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.